Pak Lurah, maaf nih Pak, macet Pak. Gimana kalau kita muter Pak? Kira-kira berapa menit lagi sampai kantor kelurahan? 1 jam lah Pak. Daerah sini jalan pintas nggak sih Pak? Oh ada Pak. Nah itu kan di belakang situ ada gang tuh Pak. Nah Bapak masuk terus aja, deket di situ Pak. Bapak langsung ke kantor kelurahan ya Pak ya? Iya Pak, Ketemu siap Pak. sana kita, yuk. Cintamu adalah anugerah di hati, namun tak pernah kau bisa rasakan itu. Oh, takut suatu saat nanti kau berubah. Rumah ini yang mana nih? Atur, semoga aku lupa lagi. Yang itu kali ya. Aduh, kayaknya kelewatan deh. Ih, ingin putar balik gimana sih? Bentar Pak, maaf Pak, misi Pak, bentar. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkanmu. Hatiku pilu, Iya, misi. hatiku pilu. Non Silvi ada apa Non? Amin, Iya, masih Pak Fadil mana? barusan aja turun. Tuh, lewat gang sana tuh Non. Yang ada pos ronda masuk ke dalam. Makasih ya Pak. Bu, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya. Mari, selamat pagi. Selamat pagi. Baik. Nih. Iya. Anak saya Pak. Oh iya. Mudah-mudahan menjadi yang soleha. Semoga jadi anak yang soleha berbakti sama orang tua. Iya. Makasih Pak Lurah. Terima kasih. Mari. Selamat pagi. Pak Lurah, jangan kepentok Pak. Jangan kau tinggalkan aku saat ku Nah, mengharapkan. bener yang ini alamat nih. Cantik wajahmu, Oh, maaf banget Pak, saya nggak sengaja, maaf banget ya Pak. saat ku berkenalan dengan dirimu, bergetar rasa seluruh tubuh. Saya beberapa menit lagi harus rapat sama orang kecamatan. Saya minta maaf Pak, saya nggak sengaja, emang saya yang salah, maaf ya Pak. Yang saya juga yang salah. Saya ngeliat kamu. Ku sedang jatuh cinta lagi, sebentar saja ku Fadil? kenal dirimu. Kamu nggak punya mata ya, sampai bikin Pak Lurah basah kayak begini, hah? Iya Mbak, saya udah minta maaf. Minta maaf doang tuh nggak bikin masalah tuh selesai, tahu? Oh nggak bisa. Kalau perlu dia harus ya. Kok jadi berlebihan gini? Nggak perlu. Kamu sebaiknya pergi dari sini. Nggak apa-apa kok. Udah. Ya Pak, maaf. Permisi. Ya Fadil nggak bisa kayak gitu dong. Dia mestinya itu bertanggung jawab atas perbuatan yang bikin kamu tuh udah basah. Minta maaf, udah kelar gitu urusannya, nggak bisa. Maukah kau putuskan diri? Nih orangnya bikin ribet banget ya dari tadi ya. Mondar-mandir, kena orang, kena Pak Lurah. Kamu tuh mestinya tuh tanggung jawab sama perbuatan kamu. Sampai Pak Lurah tuh nggak basah begini. Jadi lain kali tuh kalau kamu bawa gerobak, itu kamu tuh harus hati-hati pakai mata kamu ya. Berat kan bawa air kemana-mana. Ya kan Padang? Padang. Keputusan sudah di tangan saya. Jadi beasiswa untuk luar negeri buat Nina sudah dapat persetujuan. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Bram. Kalau kata terima kasih buat saya itu kurang ya Pak. Maksud Bapak bagaimana ya Pak? Saya butuh kepastian tentang Maksudnya kepastian apa ya? Denina untuk menikah dengan saya. Oh, kalau soal perkawinan sepenuhnya keputusan Nina Pak. Iya Pak, tapi kan Bapak itu orang tuanya, jadi ya Bapak bisa membujuk Denina kan? Maaf kami nggak bisa Pak. Ingat ya Pak Abdul, kesempatan kuliah di luar negeri itu nggak datang 2 kali. Saya paham Pak Bram. Ya bagus kalau paham. Jadi Bapak dan Ibu bisa bantu saya untuk membujuk Nina, untuk menentukan kapan menikah dengan saya segera. Hebat kamu tuh Teneng.
Semuanya teh dirijennya kosong. Mantap. Enggak semuanya sih Pak. Tuh, sisa satu. Nggak apa-apa tuh, Neng. Pulang dulu ya Pak. Masalah simpel kayak gini dipersulit ya. Permisi. Pak. Pak. Atas kebesaran yang kuasa, hadapilah semua dengan senyum. Denina udah pulang? Langit tak selamanya kelabu, jangan larut dalam haru pilu, bersabar selami. Nggak usah Pak Bram, udah nggak usah basa-basi, terima aja Pak. Dan mentari akan bersinar, memberi cahaya. Kenapa sih? Dia lagi. Mang, ngisi lagi aja ya Mang. Denina, lebih baik saya bantu ya. Duh, nggak usah deh Pak, nggak apa kok. Ini mah kecil. Udah, jangan manggil saya Pak, panggil Mas aja ya. Iya deh, Mbah. Kamu tuh. Awas. Oke. Ini Pak. Tuh Pak. Kuat nggak? Ini kuat ente. Oh, jadi Bu Fitri itu mau nanyain ruangannya Pak Lurah. Kenapa nggak nanya sama Rani, Bu? Harusnya tanya aja sama Rani. Rani tahu semuanya. Itu ruangannya, Bu. Silakan. Iya. Mbak Selvi, mau kemana? Mau ketemu Pak Lurah. Oh, mau ketemu Pak Lurah. Udah ngantri? Kalau istri Pak Lurah tuh nggak perlu ngantri. Sorry. Selfie. Kamu tuh harusnya antri. Nggak bisa kamu main nyelonong begini. Iya, aku mau aja ngantri, tapi kalau itu menyangkut urusan aku. Tapi kan aku datang untuk kamu. Kamu tetap harus ngantri. Kamu harus hormati warga yang sedang menunggu dari tadi. Padahal aku tuh bawain baju ganti buat kamu. Aku tuh nggak mau kamu sakit pakai baju basah kayak begini. Tetap kamu harus antri. Terima kasih. Tapi kamu nggak bisa seperti ini terus. Di saat saya lagi melayani waktu. Selvi, Ya, Bu? kamu jangan pulang dulu. Enggak, saya nggak pulang kok, Bu. Terus kamu bawa tas mau kemana? Mau ketemu sama Pak Lurah. Kamu ini tuh KKN di sini atau KKN sama Pak Lurah sih? Kalau Ibu mengintimidasi saya lagi dengan kata-kata itu, saya terpaksa laporin Pak Fadel. Mau? Paham ya? Saja aku pacarmu. Nina. Si cantik. Ada keperluan apa? Ini Bu, saya pengen ngembaliin dompetnya Pak Lurah. Tadi kayak jatuh di jalan, Bu. Dompet Pak Lurah? Iya. Oh, Jadi kamu yang nyuri dompetnya Pak Lurah? Kamu pilih cabut dari sini atau nggak aku laporin kamu ke polisi? Kok gitu banget, dia kan udah ngaku. Dia itu nemuin, bukannya nyuri. ya udah nggak apa Bu. Saya permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya Nina. Heh. Mau kemana? Ngantri dulu kali. Urusan kriminal tuh nggak usah ngantri. Bos ya. Pak Bram, saya sangat berterima kasih sekali. Semoga pengobatan gratis ini bisa bermanfaat bagi warga saya. Sama-sama Pak Lurah. Tapi yang terpenting saya tidak mau ada selebaran, brosur ataupun iklan mengenai produk apapun. Kecuali produk dari perusahaan-perusahaan saya. Baik Pak Bram, buat saya itu nggak begitu penting. Yang paling penting adalah kesehatan dari warga. Baiklah kalau begitu Pak Lurah. Saya permisi dulu. Baik. Terima kasih. Baik. Roda waktu berputar. Ada apa Selfie? Ini aku mau kembaliin dompet kamu yang dicuri sama tukang air itu. Semua telah digaris. Ada yang hilang nggak? Mau diperiksa? Atas kebesaran Nggak ada yang hilang sih. kuasa. Tapi kamu yakin yang ngambil dompet ini Nina? Nina. Tukang air itu namanya Nina. Iya, dompet itu aku ambil setelah aku ancam dia mau dilaporin ke polisi. So jadi nyerahin deh. Hari biru
bersabar selami waktu. Dapaku kau pegang Nina. tangannya dan berlalu. Lihatlah diriku diam seperti Ya, maaf mengganggu. Begini, Ada apa ya, Pak? pertemuan kita tadi pagi bukan yang menuduh ya. Saya kehilangan dompet saya. Dan tadi saya mendengar cerita orang itu menemukan dompetnya itu dari kamu. Iya, Pak, emang saya yang nemuin. Betul, kamu mengambil dompet saya. Maksudnya gimana ya, Pak? Nina, kalau kamu perlu uang, kamu bisa ngomong baik-baik sama saya. Saya pasti akan bantu. Butuh uang. Bapak nuduh saya. Nina, begini. Kalau memang betul kamu yang melakukannya, kamu nggak perlu berbohong. Kamu lakuin aja. Saya nggak akan marah. Pak, tapi masalahnya saya nggak ngambil, Pak. Saya cuma nemuin doang. Ya, kalau yang Bapak nggak yakin, silakan laporin saya ke polisi. Saya nggak masalah. Ini sih, Pak. Saya mau ke apotek. karena dari awal cuma nafsu yang Pak Lurah mau Nina dipanggil lagi? Saya panggil ya, Pak? Nggak usah, Bu Rani. Yang bener nih, Pak. Posisi saya udah enak banget nih, Pak. Saya panggilin ya, Pak ya. Bener nih, nggak mau nih. Maaf ya, Pak. Tapi kalau saya sih tahu masalah Bapak apa. Tapi kayaknya masalah dompet deh, Pak. Ya kan? Kok bisa tahu? Bapak, ya tahu lah, Pak. Kan Rani. Jadi gini ceritanya, Pak. Tadi pagi itu si Nina mau balikin dompet ke Bapak. Terus tiba-tiba dia ketemu si Selfie itu, Pak. Terus si Selfie langsung ngerebut dompet Bapak. Terus habis itu dia sosokan tuh si Selfie baik-baikin Bapak terus balikin dompet Bapak. Gitu ceritanya, Pak. Jadi kesimpulannya bukan Nina yang mengambil dompet saya. Ya bukan lah, Pak. Kenapa dia takut ya? Saya nggak takut, saya biasa aja. Nina? Oh, Nina yang takut. Kalau itu saya nggak tahu, Pak. Ya, tadinya katanya dia mau ke apotek. Pas saya ngebahas masalah dompet, tiba-tiba dia pulang. Ya ampun, Bapak. Ya iyalah, Pak. Nina pulang. Bapak lihat aja tuh, apoteknya udah tutup. Ya, Iya, Be. badan babe dingin, sampai pegel semua. Iya, lebih sabar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Duk, langsung ke kamar aja. Babe, ini nih, ayo bawain dokter buat Babe. Ya udah, Babe periksa dulu ya. Dia mau bikin minum. Bentar ya. Iya. Ya udah, diperiksa ya Babe aja. Min, Nya bikinin minum dulu ya. Ya Allah. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam, Pak. Ya, Apa kabar, Pak? baik. Maaf, mengganggu. Begini, saya mau nanya alamat rumahnya Nina yang bekerja di sini ya. cintamu adalah anugerah dia. Aduh, si Nina teh, saya nggak tahu rumahnya, Pak. Nanti sampaikan ke Nina, saya mau ketemu sama dia, itu aja sih, Pak. Ya, baik Pak Lurah. Selamat malam. Malam, Pak. Ku janji malu. Dokter, Babe gimana keadaannya? Hanya demam biasa, nggak apa-apa kok. Yang penting Bapak harus banyak istirahat ya. Ya udah dok, silakan diminum. Padahal mana? Nggak tahu. Iya, masa nggak tahu sih situ pembantunya mah nggak tahu gimana sih? Siapa namanya? Selfie. Selfie. Mbak Selfie punya sopan santun kan? Bisa kan masuk ruangan orang itu ngetok pintu? Kalau nanya itu baik-baik dong. Ini nanya udah kayak jagoan. Ini tuh kantor kelurahan, bukan kantor preman. Kenapa jadi marah-marah? Saya kan ya baik-baik. Ih, kenapa emangnya mau dilaporin sama Pak Lurah? Silakan aja, nggak takut. Aneh banget sih.
KKN di puskesmas kok kelayapannya di kelurahan. Aneh banget. Itu yang aneh. Sabar. Demi Pak Lurah, sabar. Pak Bram, Pak. Udah, Pak. Babe itu jangan dibawa ke rumah sakit, kagak usah. Ya. Iya Pak Bram. Saya juga sudah dikasih obat sama dokter dia. Udah, nggak apa-apa, Pak. Lebih baik Bapak ke rumah sakit sekarang biar cepat sembuh. Ya. Bentar deh. Bodoh lah, yang penting saya sudah ke rumah sakit. Be. Kalau sudah nggak sakit ya bagus, berarti saya nggak harus keluar duit. Pokoknya kebaikan ini harus dibalas Pak Abdul untuk memaksa Nina nikah dengan saya. Cantik wajahmu tak pernah ku lupa saat ku berkenalan dengan dirimu. Bergetar rasa seluruh tubuhku bergetar. Saya minta maaf ya. Kemarin malam saya bertemu sama Bu Rani. Dia menceritakan semuanya. Sampaikan makasih saya ke dia ya, Pak. Pasti saya sampaikan. Sebentar saja ku kenal dirimu. Sebagai permintaan maaf saya, kalau nggak keberatan kamunya, saya mau mengajak kamu makan. Saya nggak bisa, Pak. Lagi kerja. Iya, maksud saya setelah bekerja. Tapi kayaknya nggak akan selesai deh, Pak. Kecuali belajar. Baru juga jahit bantu lurah lagi. Itu gimana lagi lurah ntar? Cintamu adalah anugerah di hatiku. Namun tak pernah ku bisa rasakan itu. Saya permisi ya. Oh. Memang betul hidup itu harus diisi sama belajar, bekerja, betul. Tapi bukan sebuah dosa kalau meluangkan waktu sebentar untuk makan. Bapak tuh gak gampang nyerah banget ya. Itu masalah prinsip. Hidup nggak boleh menyerah, kecuali sama yang di atas. Iya sih. Bagaimana? Oke, boleh. Saya akan mau makan sama Bapak, tapi nanti tunggu waktu yang tepat dan tempat yang pas. Itu kapan? Di saat ku mengharapkanmu, hatiku pilu. Hatiku pilu. Hei tukang air. Engkau putuskan aku di hadapan teman-temanku. Aku penuh. Cuma mau ngasih tahu, gerobak air lo jatuh tuh di selokan. Nina, saya bantu. Aduh, sakit kakinya. Kenapa? Kakinya sebelah kanan. Hah? Sebelah kanan? Kenapa sih? Tergilir atau? Iya, tadi gara-gara kena gerobak. Sejalan? Ini kita mau pegangin. Ya, pelan-pelan aja. Masya Allah. Nih, AL, kok bisa jatuh begini sih? Kata Pak Abdul, Denny sering lewat sini. Mana ya? Jangan-jangan dia bohongin saya. Hatiku pilu. Denina harus tahu kalau aku sudah menolong bapaknya. Denina, Sakit lagi tangan gue. ya ampun Denina. Saya nggak tega ngeliatnya kayak gini. Biar saya bantu ya. Nggak usah Pak. Saya bisa kok, Pak. Udah nggak apa-apa, tenang aja sini. Emang mau bisa? Masalah kayak gini percaya sama Mas Bram ya. Hatiku pilu. Jangan kau putuskan aku. Bisa nggak, Pak? Sabar. Jangan anggung. Ayo dong, Pak.
Jangan dibantuin, jangan dibantuin. Dibiarin aja, Pak. Jangan dibantuin. Biarin aja. Ayo, Pak. Semangat, Pak. Aduh. Pak, aman, Pak. Dek Nina, tolong Dek. Ya, Bapak. Pak, Bapak kalau mau ngadem nggak gini, Pak. Caranya nih, kalau Bapak mau ngadem, tambahin lagi, no, Pak. Bapak mah bukannya bantuin, malah nyusahin. Bapak kalau ngadem jangan maksain, Pak. Rugi kan, jadi kebuang-buang tuh airnya. Pak, bantuin, Pak. Ya. Aduh. Beres. Oh, Neng. Beres, Neng. Apaan tuh, Pak? Ayo jadi kagak enak tuh sama Pak Bram. Iya, Babe juga sih. Mana lagi? Gimana dong? Tangis tawa datang dan menghilang. Nin, Semua telah ini resepnya. atas kebesaran. Halo Selvi. Ya saya sudah di depan kafenya. Halo? Selvi? Aduh loh, Fer. Ini. Pak. Jangan manggil Pak dong. Saya lagi nggak dinner. Oh, iya, Mas. Inilah saat yang aku tunggu. Kenapa, Mas? Masih ingat nggak? Kamu pernah bilang sama saya kalau waktunya pas, tempatnya pas, kamu mau makan sama saya. Ku pikir-pikir Waktunya pas nih. baiknya aku menyingkir. Memaksa Lagi buru-buru kan? Saya mau nebus obat sih, Mas. Kamu lagi sakit? Enggak, bukan saya, tapi bapak saya di rumah lagi sakit. Oh maaf. Kalau gitu lain kali aja kita makan malamnya. Cepat sembuh buat bapak kamu ya. Saya duluan, Mas. Mari. Tapi Mas, mau apa nih kali ini aja? Saya nggak enak, udah janji soalnya. Yakin? Iya, tapi nggak bisa lama-lama, Mas. Soalnya saya mau langsung kamar. Mari. Malah saya jadi nggak enak. Gak apa-apa, Mas. Aku berkenalan dengan dirimu. Bapak kamu sakit apa? Getar rasa Demam, Mas. Besok itu ada pengobatan gratis di puskesmas. Bapak kamu bawa ke sana ya? Iya, Mas. Jangan lupa datang ya. Mau nambah lagi? Oh, nggak usah, ini belum habis, Mas. Mbak, yuk. Jatuh cinta. Tangannya ibu ya. Udah dikasih ya, Pak. Engkau menjadikan aku Ini buat bapak kamu sama ibu kamu di rumah. Salam dari saya. pernah kecewa. Makasih banyak ya, Mas. Apalagi ku menduakanmu. Jika memang kamu sudah ada yang punya, maukah kau putuskan dia? Jadikan saja aku pacarmu. Gimana sih? Bukannya nungguin dulu di depan, Mas. Ada. Mungkin ku sedang jatuh cinta lagi. Sebentar saja ku kenal dirimu, aku langsung jatuh cinta. Jika memang kamu sudah ada yang punya, maukah kau putuskan dia? Jadikan saja aku. Kok aneh banget saya ketemu Mas Sarah. Kok nggak bilang sih kalau udah di sini?
Kenapa lu? Jadi kamu selama ini bohongin aku? Nggak ada yang ketinggalan kan? Iya, nggak ada. Makasih banget ya, Mas. Masih untuk? Iya, untuk makan malamnya. Saya terima kasih kamu mau makan malam. Ya udah, kalau gitu saya duluan ya, malam sobat. Saya antar aja. Jangan, Mas, nggak usah, nggak apa-apa. Enggak, paling enggak kan saya bertanggung jawab nganterin kamu nunggu sobat kapotik. Tapi nanti yang repotin, Mas. Enggak sama sekali. Ya? Iya. adalah anugerah di hatiku. Namun tak pernah kau bisa rasakan itu. Oh. Padam! 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 Ih, maaf. Semoga itu takkan terjadi. Tak pernah kau tahu betapa cintamu menusuk di dadaku. Tak pernah kau tahu betapa cintamu merasuk di jiwaku. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkanmu, hatiku pilih. Turun sini jadi alasannya karena sempit gaknya. Iya, bisa putar balik Nggak, ya? sebenarnya bisa mundur nanti. Gak apa-apa, gak usah sini aja. Nggak apa-apa, yakin. Tapi saya beneran gak nyangka. Ya ternyata wawasan kamu luas. Bisa aja. Aku pun malu. Pak, ya ampun, apa kabar? Sorry Pak, gak enak kan negur, beli kelapa. Oh iya. KTP-nya udah bisa diambil ya? Wah, kamu sangat famous ya ternyata. Ya, apa sebenarnya? Ya udah, saya masuk ya. Gak enak udah malam. Tapi makasih banget buat cek-cekannya. Iya, sama-sama. Dan kali kalau saya ngajak makan malam jangan nolak. Kalau saya anterin sampai seberang, nggak apa-apa? Oh, Oh, sama. Oke. Menusuk di janjiku. Tak pernah kau tahu betapa cintamu merasuk di jiwaku. Ibu-ibu, Pak, makasih pula ya udah datang ke sini. jangan terima kasih sama saya, tapi sama Pak Bram, sponsor utama. Makasih Yang mengadakan pengobatan gratis ini. Iya. Permisi, kita masuk dulu. Nah, Pak Lurah, saya harap pengobatan gratis ini bisa meningkatkan kesehatan buat warga di sini. Saya harap juga begitu. Iya, dan juga dilakukan secara konsisten. Iya, nah saya punya usul kalau setiap 6 bulan sekali, Pak Lurah. Bu Rani, tolong dicatat ya rencana mulia dari Pak Bram ini. Iya. 6 bulan ke depan, siapa tahu kita bisa menyiapkan apa-apa yang dibutuhin sama warga. Iya. Iya, lebih bagus lagi Pak kalau kita tiap tahun seperti ini, ya kan? Iya, menurut saya juga harus seperti ini karena pengobatan ini bakal sia-sia kalau kurang partisipasi dari warganya. Saya setuju. Bapak-bapak, ibu-ibu apakah sudah diperiksa tekanan darahnya? Iya, soalnya itu tuh suster jaganya kagak ada. Mana tuh si Selfie? Dengan adanya kegiatan ini otomatis akan mengurangi jumlah kematian di kampung ini. Jumlah kemarin. Pak Lurah, maaf, bisa saya bicara dengan Selfie? Silakan Bu Dokter. Pak, kita ke sana ya. Jumlah kemarin itu Selfie, harusnya kamu ada di sini membantu warga untuk tensi sebelum saya tangani. Tapi saya lagi nemenin Pak Lurah, Bu. Kamu ini istrinya Pak Lurah atau mahasiswi yang sedang KKN sih? Apa lagi sih, Pak? Saya belum diperiksa tensinya, suster. Bapak tuh nggak ngeliat ya, saya tuh baru datang, capek. Terus Udah periksa di bilik lain aja lah. Ya. Selamat siang Pak Abdul. Selamat siang, Pak Lurah. Bisa nih ya. Tapi kamu harus tahu, Pak Abdul ini sangat luar biasa. Pak, maaf ya, bukannya merendahkan pekerjaan Bapak. Kamu bayangin, walaupun cuma tukang air, tapi Pak Abdul ini bisa mengkuliahkan anaknya ke luar negeri. Hebat ya. Suatu saat nanti saya ingin berkenalan sama anak Bapak. Oh, silakan Pak Lurah. Denina,
Gimana kalau nanti malam kamu temenin saya jalan? Aduh, kalau malam Ayah nggak bisa tuh Pak. Nanti malam tuh kita akan membahas masalah beasiswa kamu di kantor saya. Iya, tapi kalau malam tetap aja nggak bisa Pak. Aduh, udah. Gak usah panggil saya Pak, panggil aja Mas. Ya, biar lebih akrab. Soalnya nanti malam itu ada meeting masalah beasiswa di kantor saya. Kalau kamu nggak datang, bisa-bisa beasiswa itu dipinjam ke orang lain loh. Atau bisa-bisa juga dibatalkan. Kamu mau? Cahaya harapan, bangkitlah raih impian. Denina, Mas Bram akan berusaha sekuat tenaga biar Denina dapetin beasiswa itu. Tapi Mas Bram juga pengen Denina ngertiin perasaan Mas Bram. Perasaan apa ya? Denina. Ya udah ngomong aja, nggak usah pakai pegang segala. Gini. Mas Bram tuh sangat mencintai kamu. Iya nggak usah pegang-pegang apa. Jadi Mas Bram harap sebelum kamu pergi ke luar negeri nanti, kita bakal nikah dulu. Lebih baik aku nggak kuliah ke luar negeri daripada aku harus nikah sama orang nggak aku cintain. Tapi gimana sama Babe? Babe pengen banget aku kuliah di luar negeri. Pokoknya kamu cancel semua klien dan juga orang yang pengen ketemu saya malam ini. Apapun caranya pasti akan aku lakukan. Pokoknya sebelum Denina keluar negeri, dia harus menikah dengan aku. Oh, ada tamu. Kamu tuh gimana sih? Tadi saya udah bilang kan, cancel semua tamu yang pengen ketemu saya malam ini. Tapi Pak, ini Pak Sanjaya. Pak Sanjaya. Untung aja si Pak Bram ditelepon sama bosnya Supiti. Kalau enggak kan, ya pasti bakal ngajakin gua kemana-mana nih. Males banget gua. Makan malam. Di mana? Tapi kayaknya malam ini saya nggak bisa. Pamin, saya turun sini Pak. Iya Pak. Pamin langsung pulang ya Pak ya? Iya Pak. Sebentar saja aku kenal dirimu, aku langsung jatuh cinta. Pak, Jangan panggil Pak. jadinya Mas aja cukup. iya Mas. Kecewakanmu, apalagi ku berdua. Ngomong-ngomong dari mana? Dari mana lagi? Dari kantor kelurahan. Capek gitu seharian duduk di meja kerja. Terus begini nih, saya tuh mau minta tolong sama kamu. Kira-kira kamu itu mau bantuin saya nggak ya? Mau sih, tapi tergantung juga minta tolong apa ya? Saya mau minta tolong sama kamu, temenin saya jalan. Jalan kemana? Jalan Karaput. Jalan kaki? Iya. Oh, ya udah boleh. Mari. Kenapa Mas? Kok tiba-tiba pengen jalan kaki? Mobilnya kenapa rusak? Enggak. Lagi pengen aja, karena kan bosan duduk. Oh gitu. Seharian. Terus ada beberapa yang harus saya layanin kan. Saya ngurus duduk capek gak? Mau jalan kaki itu lebih sehat. Oh iya. Olahraga malam ya Mas? Pak Fadel mana? Pak Fadel mana? Amin! Loh, ngomong sama saya? Iyalah emang mau sama Tiang. Loh, emang saya pantas sama Tiang nih? Sama Tiang? Bapak mah bercanda mulu dia, ngeselin. Sabar.
Pak Lurah itu lagi banyak urusan penting banget. Ngapain sih tuh orang dari kemarin ribet aja deh. Jangan nanya sama saya mana tahu. Paling juga urusan sama orang kecamatan, kalau enggak sama orang gubernur. Jadi banyak kalori yang kebakar juga kalau kita jalan kaki. Jam jaga stamina badan kita kan. Cintamu adalah anugerah di hatiku. Namun tak pernah kau bisa. Kamu mau nyebrang? Iya Pak Lurah. Oh. Takut suatu saat nanti kau berubah. Harap semoga itu takkan terjadi. Makasih ya Pak Lurah. Iya, sama-sama. Iya. Makasih ya Pak. Iya. Dadaku, tak pernah kau tahu betapa cintamu merasuki jiwaku. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkanmu, hatiku piluku. Udah. Kau pegang tangannya dan berlalu. Ya, Be, ayo berangkat dulu ya. Iya. Lihatlah diriku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti membisu. Inilah Insya Allah, saat yang Babe baru inget, Apaan, Be? hari ini Bu Rani udah ngejadwalin Babe sama Nina untuk ketemu sama Pak Lurah. Ngapain? Babe sama Nina mau bikin surat keterangan buat bikin paspor. Oh, yaudah, bentar ya, Nya panggilin ya. Udah jauh, bentar. Ya, Nina, Nina. Tapi Wah, tak mengapa udah kagak ada. Pertama tuh bocah jalan nih ya. juga. Kini aku Ada? Babe, Udah kamu kemana? lagi dibawa ke bengkel sama Pak Amin. Temenin aku sarapan yuk. Maaf Selvi, saya nggak bisa. Emang kenapa mau ada rapat sama orang kecamatan lagi? Bukan begitu, tapi hari ini saya ada janji sama Pak Abdul dan anaknya yang mau keluar negeri. Jadi kamu udah gak pentingin aku lagi? awalnya cuma nafsu yang ku mau. Saya ini lurah. Tugas utama saya adalah melayani masyarakat. Oh iya, kan mau ke kelurahan. Untungnya udah pada habis airnya. Udah deh, mendingan sekarang gua ke kelurahan aja yuk sama Babe. Selvi, Lu gimana sih? Berak aja lama sini. Sini. Yang selalu aku tunggu. Itu kan Pak Lurah. Ya Allah, dia kenapa? Duh. Mas Fadel. Mas kenapa? Masya Allah. Tolongin saya nih. Udah keserempet motor. Aduh. Lihat Pak. Aduh. Iya, Pak. Tahan Pak. Iya Pak. Bapak naik sini ya Pak ya. Bentar, ini saya turun dulu Pak. Ya maaf ya. Jadi ngerepotin. Gak apa-apa kok Pak, gak apa-apa Pak. Ya Allah, Pak kasihan banget sih Pak. Maaf Pak, tasnya sini Pak, saya bawain Pak tasnya. Iya. Kau pikir aku sungguh cinta sama kamu. Sakit. Bukan cinta yang aku mau, tapi madu itu yang selalu aku tunggu. Dengar dulu Pak. Iya lu mau ngapain? Mau pangeran apa? Aku punya gerobak ini. Awas. Saya mau nolongin Pak Lurah Mbak. Gue aja. Emang Mbak kuat Mbak? Iya bisa kuat ah. Gue aja. Bukan Mbak. Aduh Mbak gimana sih malah jatuh. Saya buru-buru ini Mbak. Mbak ini Mbak. Ini dia tukang air. Yang aku mau, tapi madumu itu yang selalu aku tunggu. Bukan Nina ya? Kamu Itu siapa yang dalam gerobak ya? tertipu olehku. Kau pikir Jangan-jangan bapaknya. aku
sungguh cinta sama kamu. Desel. Enggak kenapa-napa. Pinggangnya sakit banget. Tadi saya bantu. Saya bawa ke rumah sakit ya. Be? Udah balik? Gimana, Be? Babe nggak bisa ketemu sama Pak Lurahnya. Lah, nggak ketemu? Kenapa? Pak Lurah ditabrak sama orang. Masya Allah. Terus keadaannya gimana dia? Babe juga nggak tahu gimana keadaannya. Ya Allah, dari aja sih. Aduh. Lina, terima kasih sekali ya kamu udah bantuin saya. Iya. Iya, Pak. Tak pernah Iya, Pak. Bapak yang penting istirahat aja deh, Pak, ya. Hati-hati, Pak. Oh iya, itu berikan kamu bagaimana tuh? Tinggal di tengah jalan begitu. Udah, nggak apa-apa, Pak. Nggak bakal ada yang ngambil kok. Iya. Ya, Pak, pelan-pelan, Pak. Mungkin ku sedang mabuk asmara, mungkin ku sedang jatuh cinta lagi. Sebentar saja ku kenal dirimu, aku langsung jatuh cinta. Jika engkau Pak, maaf banget, Pak, maaf. Saya itu, Pak. Aduh. Tidak apa-apa. Apalagi ku menduakanmu. Jika memang kamu sudah ada yang punya, maukah kau putuskan dia? Etet, nggak boleh masuk. Non nggak boleh masuk. Kok Bapak ngalangin saya sih? Bapak tuh cuma supir. Non, justru karena saya sopir, Non. Makanya saya harus turut perintah atasan saya, yaitu Pak Lurah, bukan Non Silvi. Nggak boleh masuk, nggak bisa. Banyak amat ya orang, nggak bisa. Pak, mau saya bikin minum aja, Pak, biar enakan. Oh, ya. Terima kasih. Ini. Iya, Pak. Saya laporin Pak Fadil ya, kalau Bapak kayak begini. Laporin, nggak takut, Non. Mau ke KPK, mau ke DPR, mau kemana lagi, silahkan laporin. Nggak takut. Juga Mau lapor. Jika memang Non. Amin. Iya. Saya pulang dulu ya. Iya, Non. Nggak usah panggil Non, panggil Nina aja. Oh, iya Mbak. Mbak Nina mau pulang kan? Biar saya anter ya. Nggak usah lah, Pak. Saya jalan kaki aja, nggak apa-apa. Waduh, jangan jalan kaki, Non. Capek. Lagi pula nih malam kayak gini, bahaya loh. Nanti juga Pak Lurah bisa marahin saya kalau Mbak Nina nggak mau saya antar. Oh gitu ya, Pak. Iya. Please, Mbak. Ya udah iya, Pak. Nah, gitu dong. Oke. Nanti Mbak Nina masuk dulu. Saya nganterin obat dulu, ya? Oh, iya. Oke, saya bukain. Tuh, Mbak. Iya, Pak. Ya. Terus gimana dong, Be? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa lo? Ya, Be, Ay minta maaf. Gerobak airnya hilang. Oh, gerobak airnya dibawain tuh sama Mang Diman. Seriusnya? Iya. Aduh, alhamdulillah banget ya Allah. Ya udah, Nya. Ayo ketemu dulu sama Mang Diman nih. Iya.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Terus gimana dong, Be? Udah. Mas, tuh kan lompat-lompat sih tadi. Sakit ya? Coba lagi. Pelan-pelan, Mas. Kayaknya kita nggak ke rumah sakit deh. Ngapain nggak apa-apa kok. Tidak salah ya kan, kita periksa sekali lagi. Lagian, ini juga tanggung jawab saya. Dan demi menjaga nama baik saya di depan Pak Lurah, ya nggak ada salahnya kan? Oke. Menusuk di dadaku. Tak pernah kau Mobilnya, Mas. Ada apa deh Selvi? Coba buka kacanya, tolong. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkan. Itu di tangan. Hatiku pilu. Gimana, Mas? Lumayan, tapi masih ngilu dikit. Cukup ya hari ini ya? Ya udah, yuk kita ke sana, Mas. Pelan-pelan, Mas. Iya. Mau turun dulu ya, Mas? Mau temen Mas sepeda? Mau apa kan? Iya, saya juga pengen ketemu sama Lina. Parkir dulu deh, parkir dulu. Iya, Mas, mudah-mudahan besok cepet hilang ya rasa ngilunya. Hilang. Siapa malah jangan cepet hilang. Kok malah kayak gitu? Pasti kamu nggak mau nemenin saya lagi kan? Jangan kau tinggalkan Makasih pamit. aku. Saat aku mengharapkanmu, hatiku pilu. Hatiku pilu. Jangan kau putuskan aku di hadapan teman-temanku. Aku pun malu. Aku pun malu. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkanmu. Hatiku pilu. Hatiku pilu. Dari mana datangnya tentu, dari mata ke hati. Urusan sudah beres, nanti Pak Lurah datang, tinggal serahin deh semuanya. Pak Lurah, masuk. Ya, sini lagi. Oh, Mbak Selvi. Ada perlu apa ya, Mbak? Padahal mana sih? Pak Lurahnya belum datang tuh. Mungkin sebentar lagi. Udah pengen ketemu banget ya? Gitu deh. Itu pasti Pak Lurah. Silakan masuk, Pak Lurah. Permisi Bu Rani, Pak Lurahnya ada? Bu Dokter, Pak Lurahnya belum datang. Mendingan Bu Dokter tunggu aja di luar dulu, bentar lagi juga datang. Ya udah kalau gitu saya tunggu di luar aja ya. Iya Bu Dokter. Selvi, katanya kamu sakit. Kok keluyuran di sini? Saya benar-benar kecewa sama kamu. Saya nggak tahu harus memberikan nilai apa dalam kuliah kerja nyata kamu di puskesmas yang saya pimpin. Sakit ya Mas Selvi? Kenanya kamu. Sampai di sini. Sore. Beh, Nina? Loh, masa mau ketemu Pak Lurah? Bajunya seperti ini? Beh, kayaknya Aing nggak bisa ikut ke kelurahan deh, Beh. Kenapa?
Ayah mau nganterin air, Be, ke langganan Mang Diman. Loh memang Mang Diman nggak bisa nganter sendiri? Dia, Be, masalahnya. Lagi sakit Mang Dimannya. Kan kasihan, Be. Ntar pada kabur lagi pelanggannya kalau nggak dianterin airnya. Oh ya sudah. Kalau gitu Babe pergi sendiri. Tapi nanti kalau udah selesai nganter airnya, Nina nyusul ke kelurahan, ya? Siap, Be. Ya udah, saya pergi dulu ya, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saat ku berkenalan dengan dirimu, bergetar rasa seluruh. Coba kamu tuh dari dulu dengerin papi sama mama. Mungkin sekarang kamu sudah punya istri. Mungkin ku sedang Dan kalau ada masalah seperti ini, ada yang ngurusin kamu, ada yang merawat kamu. Aku sih udah berusaha, Pin. Cuma belum ada yang cocok aja. Fadel, Mami sama Papi itu nggak menuntut kamu harus cari orang kaya atau yang jabatannya tinggi kok. Tapi yang namanya pendidikan untuk istri seorang luar seperti Fadel ini, itu penting juga. Bagi Mami sih yang penting istri kamu itu orangnya sabar dan tidak gengsian. Selfie tipe pilihan papi karena orang yang berpendidikan tinggi. Sedangkan Nina cocok sama Mami. Tapi hatiku sendiri lebih condong sama Nina. Mungkin ku sedang mabuk asmara, mungkin ku sedang jatuh cinta lagi. Kira-kira papi malu nggak ya punya menantu tukang air? Aku kenal dirimu, aku langsung jatuh cinta. Halo, Selfie. Padahal kamu di mana sih? Aku tuh nungguin kamu di kantor berjam-jam sambil ditegur sama Bu Dia, tau nggak? Iya, makanya kamu tuh... Permisi. Pak. Pak Lurah. Jika memang kamu sudah ada yang punya. Nina? Pak. Sebentar ya. Halo? Padahal? Oh, kamu yang nganter? Biasanya kan Mang Diman. Mang Dimannya lagi sakit kebetulan, Pak. Sakit? Oh. Takkan pernah kecewa kamu. Pimi, kenalin ini Nina. Nina, ini orang tua saya. Iya. Oh, Tante. Kamu sudah ada yang punya. Mau ke kau? Ya udah, Pak. Saya mau antar ke dalam. Silakan. Bapak dia. Iya, Mi. Pacarmu. Oh. Hebat ya. Kamu kuat ya angkat 2 drum gini. Udah biasa, Pak. Pacarmu. Ya ampun, Pi. Baru kali ini Mami ngeliat anak gadis mau jualan air. Kok dia nggak gengsian ya, Pi? Iya, Mami. Om Tante. Hey. Masuk, masuk. Om, Tante. Ngomong-ngomong gimana nih? KKN-nya sudah selesai atau belum sekarang nih? Belum, Om. Tapi masih on progress kok. Semua cepat selesai ya. Iya. Padahal mana ya, Om? Ada di dalam. Lagi bantuin masukin air. Air apa? Air ini. Tukang air sih. Isi. Selfie. Namanya Nina. Iya, siapa lah itu namanya. Dia tetap aja tukang air. Lagi pula nggak bagus juga kok sering main sama tukang air. Apalagi yang mau dinikahin Siri sama Pak Bram. Mau dinikahin Siri? Ya iyalah, mana mau dinikahin resmi. Nah level pula. Yang ada turun derajatnya Pak Bram. Saya permisi. Nina, terima kasih ya.
Masalah beasiswa Nina semua udah beres. Tapi sebelum Nina keluar negeri, ya saya mohon sih kalau bisa Bapak menikahkan saya dengan Nina. Maaf Pak Bram, kok nikahnya buru-buru kayak gini ya? Pan kita butuh persiapan ya kan ya Be? Persiapan tuh nggak penting. Yang penting saya sama Nina nikah siri aja dulu. Pak Bram ingin nikahi Siri Nina. Sayang aku nih. Dan Nina, ini demi masa depan kamu. Dan juga demi nafsu bapak, iya. Oh ya udah, kalau kamu nggak mau, saya akan alihkan beasiswa ke orang lain. Saya nggak peduli. Denina, coba kamu pikir-pikir dulu ya. Kamu tega lihat kedua orang tua kamu, cita-citanya pengen anaknya kuliah di luar negeri. Kamu mau buat mereka sedih? Nina? Nina? Min, udah lu jangan nangis kayak gitu. Kalau emang lu kagak demen sama si Pak Bram, yaudah, kagak apa-apa. Nya sama Babe juga kagak mau, kagak rela lu nikah sama Pak Bram. Aku juga nggak pengen ngancurin harapannya Babenya. Aduh, Min, lu jangan mikirin itu. Yang terpenting, lu tuh hidup bahagia. Ya udah, sekarang lu jangan nangis lagi, ya? Ya. Ayo. Nina, 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 masih lu, Babe, Babe. Kasihan nasibnya Nina. Kenapa sih mikirin tukang air itu mulu? Ada orang lain apa mau dipikirin? Di dunia ini mana ada sih perempuan yang mau dinikahin siri? Ya ada si tukang air itu. Ya Pak Bram kan orang kaya, jelas dia mau. Saya nggak yakin. Tapi saya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Pak Bram itu kan orang yang sangat berjasa di kampung ini. Ya makanya stop mikirin si tukang air itu. Selfie kamu yang stop nyebut kata tukang air. Bilangin aja si tukang air itu. Selfie. mulu. Yang sampai saya lebih meninggikan ada suara saya. Biar kamu nggak salah paham. Selfie kamu, Nina, atau siapapun yang saya kenal, semua saya anggap teman. Temen. Pasti Selfie sudah menyampaikan omongan saya tadi. Ya sudahlah, kalau memang saya harus ditegur sama Pak Lurah, saya terima. Selamat siang, Bu Dokter. Selamat siang Pak Lurah. Selfie. Jadi begini, Bu Dokter. Saya tahu selama ini pikiran orang di puskesmas di kelurahan tentang hubungan saya sama Selfie. Tapi perlu Bu Dokter ketahui bahwa saya sama Selfie hanya teman. Nah, lebih sama seperti hubungan saya sama Bu Dokter. Gitu. Jadi mulai sekarang kamu berhenti menjual nama saya. Makasih Bu Dokter ya. Baik Pak Lurah. Padahal Panggil saya Pak Lurah. Saya lagi bertugas. Selfie, sekarang kamu bantu ibu di dalam. Kalau kamu masih mau mendapatkan nilai. Iya Bu.
Pak Abdul? Pak Lurah. Selamat malam, Pak Abdul. Selamat malam, Pak Lurah. Pas sekali kita ketemu di sini. Iya, Pak. Saya mau minta maaf karena hampir 2 hari ini saya belum bisa nemuin Bapak. Padahal Bu Rani sedang menjadwalkan pertemuan kita. Ya, tidak apa-apa, Pak Lurah. Saya maklum, Pak Lurah pasti sibuk. Bapak mau kemana? Saya mau pulang ini. Baru dari apotik. Mau beli obat buat anak saya. Tapi apotiknya sudah tutup. Anak Bapak yang mau keluar negeri itu? Iya. Tapi anak saya tidak jadi keluar negeri. Kalau boleh tahu, Pak. Kalau nggak keberatan sih. Kenapa ya, Pak? Karena anak saya menolak untuk dinikahi dengan yang menjanjikan beasiswa dia keluar negeri itu. Oh iya. Sangat disayangkan sekali, Pak ya. Fadel? Oke, Mami. Ayo, kita pulang sama-sama. Ya. Mari bareng, Pak. Oh, biar. Terima kasih, Pak Lurah. Saya naik kendaraan umum saja. Nggak apa-apa, Pak. Saya mau pulang. Silakan, Pak. Ayo Pak, nggak apa-apa. Ayo, sama-sama Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Mari, Pak. Ya. Jadi gimana, Denina? Ini adalah kesempatan terakhir kamu untuk membuat keputusan. Nin, apapun keputusan lo, Nya sama Babe dukung. Ayah belum bisa ngambil keputusan, Pak. Denina, apa kamu gak mau mengangkat derajat orang tua kamu yang cuma menjual air menjadi mertua dari seorang pengusaha yang kaya raya? Apalagi kesempatan kuliah kamu di luar negeri adalah cita-cita dari bapak kamu. Jadi tolong pikirkan dengan baik-baik ya. Iya, tapi saya belum siap, Pak. Saya akan menikah mungkin nanti setelah saya lulus S2. Oke, baiklah kalau begitu. Beasiswa kamu akan saya alihkan ke orang lain. Roda waktu berputar, tangis tawa datang dan menghilang. Pak Abdul, maaf. Kalau saya sama papi mami saya pengen menjenguk anak Bapak keberatan nggak kira-kira? Wah, sama sekali tidak, Pak Lurah. Saya justru merasa terhormat kalau Pak Lurah sekeluarga bersedia berkunjung ke rumah saya. Kalau memang anak Bapak tidak bisa mendapatkan beasiswa hanya gara-gara menolak dipaksa untuk menikah, Pak, saya siap, Pak. Saya siap bantu untuk biaya kuliah anak Bapak ini sampai ke luar negeri, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak, sama-sama. Denina, tolong jangan buang-buang waktu saya lagi. Saya belum siap. Dan saya menolak untuk menikah sama Bapak. Kamu nih ya, benar-benar keras kepala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Oh, ada Pak Bram lagi bertamu di sini. Apa kabar, Pak? Papi? Selamat malam, Bu. Mas Fadel? Nina di sini juga. Tak pernah ku lupa saat ku berkenalan dengan dirimu. Bergetar rasa Nina, seluruh tubuhku bergetar. Mungkin ku sedang dimabuk asmara. Pak, beliau ini Pak Bram yang menjanjikan beasiswa untuk anak saya. Sebentar saja ku kenal dirimu, aku langsung jatuh cinta. Selamat malam, Mas Sanjaya. Jadi kamu ya, yang memaksa Nina untuk menikah? Iya. Hah? Kalau begitu juga saya bisa memaksa semua investor untuk menarik dana dari perusahaan kamu. Ngerti kamu? Pak, jangan Pak. Kalau Bapak tarik semua investor, perusahaan saya bisa bangkrut, Pak. Ingat, Bram, Anda dan pihak investor itu sudah sepakat ya untuk menyisihkan sebagian keuntungan itu untuk biaya pendidikan.
Iya Pak, saya mengerti Pak Sanjay. Bagus kok. Ya, Babe. Tante, Om. Nina pamit ya. Mas, saya pamit. Doain ya, semoga Nina baik-baik aja di sana. Ya udah, Nina masuk ya. Cintamu adalah anugerah di hatiku. Namun tak pernah kau bisa rasakan itu. Oh. Suatu saat nanti kau berubah. Nina. Ku harap semoga itu takkan terjadi. Tak pernah kau tahu betapa cintamu menusuk di dadaku. Tak pernah kau tahu betapa cintamu merasuk di jiwaku. Jangan kau tinggalkan aku di saat ku mengharapkanmu. Hatiku pilu, hatiku pilu. Mas nggak masalah kan nungguin saya? Nggak apa-apa. Aku akan nungguin kamu sampai kamu pulang. Aku akan setia nunggu kamu. Ya udah, Mas jaga diri baik-baik ya. Tak pernah kau tahu betapa cintamu menusuk di dadaku. Tak pernah kau tahu betapa cintamu merasuk di jiwaku. Jangan kau tinggalkan aku.
bos, hayu meluncur. Ebong musik nih bos, hayu meluncur. Ebong musik nih bos.
Ebong musik nih bos. Ebong musik.